Istilah ini 2.4.6 saya dari Prodi PGSD Siliwangi. Saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan bahan ajar statistika dengan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan matematik siswa kelas 4 sekolah dasar, yang dimana saya dibimbing oleh pembimbing 1 Profesor Joshua Subandar, MA PhD, dan pembimbing 2 Dr. Lendi Munggara, MPD. Latar belakang dari penelitian saya, pendidikan merupakan suatu kewajiban sekaligus hak bagi setiap individu. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang senantiasa ada dalam semua jenjang pendidikan. Penelitian yang saya gunakan itu merupakan penelitian R&D yang menghasilkan media pembelajaran berbasis teknologi, terutama media PowerPoint. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam pembelajaran dan menghasilkan media PowerPoint untuk peserta didik yang layak. Pengembangan media PowerPoint yang dilakukan peneliti dengan 3 langkah pokok yang dilakukan, yaitu studi pendahuluan untuk mengetahui kebutuhan sekolah dasar dan pentingnya media dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penyusunan draft produk mulai tahap pembuatan desain PowerPoint, validasi materi, dan yang ketiga, uji coba produk. Yang selanjutnya, kita ke rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan proses bahan ajar materi statistik dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint oleh para ahli dan praktisi. Yang nomor 3, bagaimana respon siswa dan guru terhadap bahan ajar materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint. Dan yang keempat, bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Yang selanjutnya, tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah proses pengembangan bahan ajar statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi statistika dengan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang nomor 3, respon siswa terhadap bahan ajar materi statistika dengan menggunakan PowerPoint. Yang keempat, peningkatan kemampuan pemecahan matematik siswa kelas 4 sekolah dasar yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar statistika dengan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint. Mari kita ke slide selanjutnya. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan Research and Development atau dapat disebut juga R&D. Prosedur penelitian ini mengacu pada metode pengembangan menurut Borg and Gall dalam SRI tahun 2012, yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah yang pertama yaitu pengumpulan data atau informasi, yang kedua melakukan perencanaan, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat melakukan uji coba terbatas, yang kelima melakukan revisi produk, yang keenam melakukan uji coba luas, nomor 7 melakukan revisi terhadap produk operasional, yang kedelapan uji validitas produk oleh ahli dan praktisi, yang kesembilan melakukan revisi terhadap produk akhir, dan yang terakhir menyebarluaskan produk. Subjek dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di kelas 4A SDN 251 Jamika, Kota Bandung. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama lembar observasi, yang kedua angket, yang ketiga lembar pretest, yang keempat lembar post-test, dan yang kelima lembar validasi produk. Yang selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, pengembangan proses bahan ajar materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint. Proses pengembangan bahan ajar ini dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint mengikuti prosedur pengembangan dari Borg and Gall sebagai berikut, yaitu yang pertama melakukan perencanaan, yang kedua pengumpulan informasi atau data, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat melakukan uji coba terbatas,
Yang kelima, melakukan revisi produk. Yang keenam, melakukan uji coba luas. Yang ketujuh, melakukan revisi terhadap produk operasional. Yang kedelapan, uji validitas produk oleh ahli dan praktisi. Yang kesembilan, melakukan revisi terhadap produk akhir. Dan yang 10, menyebarluaskan produk. Kemudian, hasil penelitian yang kedua yaitu kelayakan bahan ajar statistika dengan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Setelah mendapat validasi ahli dan praktisi yaitu dari dosen dan guru senior, produk perlu diuji kelayakannya. Dari hasil validasi ahli dan praktisi menunjukkan bahwa PowerPoint yang peneliti kembangkan memenuhi kategori layak untuk digunakan karena mendapatkan hasil validasi sebesar dapat dilihat dari tabel aspek yang dinilai, pengembangan dan ketahanan dari ahli media mendapatkan skor 85 dengan kriteria sangat baik. Sementara oleh praktisi atau guru senior mendapat skor 92 yaitu dengan kriteria sangat baik. Untuk aspek materi dari ahli media mendapatkan skor 90 dengan kriteria sangat baik, dan dari praktisi pun sama mendapatkan skor 90 yang memiliki kriteria sangat baik. Kemudian aspek yang dinilai dari tampilan media, ahli media memberikan skor 95 yang memiliki kriteria sangat baik. Berikut ahli praktisi pun memberikan skor 95 dengan kriteria sangat baik, sehingga memiliki rata-rata 90% dari ahli media dengan kriteria sangat baik dan 92% kriteria dengan sangat baik dari ahli dan praktisi. Sehingga kelayakannya dapat dikatakan layak. Hasil penelitian yang ketiga itu respon siswa terhadap bahan ajar materi statistika dengan menggunakan PowerPoint. Dari hasil angket siswa dan wawancara guru menunjukkan bahwa respon siswa dan guru menunjukkan merasa pembelajaran menggunakan PowerPoint cukup membantu dan media pembelajaran yang menyenangkan. Berikut adalah angket yang dapat diketahui dari tabel berikut. Jenis kelamin responden laki-laki 65% dan perempuan 35%. Siswa senang mempelajari matematika sebesar 86%. Siswa selalu mengerjakan tugas matematika karena senang melakukannya 86%. Ketertarikan siswa mempelajari matematika dengan pendekatan saintifik menggunakan PowerPoint memiliki tingkat rasa senang menggunakan PowerPoint itu sekitar 78% siswa, dan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint membuat siswa lebih fokus dan mudah memahami konsep matematika, memiliki respon 89%, dan soal-soal yang diberikan membantu siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari, memiliki tingkat respon 93%, yang kemungkinan semua di total menunjukkan respon positif terhadap pengembangan media yang diajarkan. Kemudian, pada respon guru lebih ke respon positif ya dalam menggunakan pembelajaran PowerPoint, meskipun ada beberapa yang mengalami kesulitan dalam memanage kelas, terutama untuk anak-anak yang khusus dan ekstra aktif. Terus kemudian ada beberapa hambatan guru yang menggunakan PowerPoint itu untuk untuk pengadaan PowerPoint itu yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian hasil penelitian peningkatan kemampuan pemecahan matematik siswa kelas 4 SD yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar statistika dengan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint menunjukkan kenaikan yang lumayan signifikan sekitar 35% dari hasil nilai pretest maupun post-test. Sehingga dapat dikatakan bahwa media pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint itu
memiliki peningkatan kemampuan pemecahan masalah terhadap kemampuan matematik siswa. Grafik nilai pretest maupun posttest. Dari nilai pretest dapat dilihat anak yang memiliki nilai di bawah 50 itu ada 4 orang dan 9 orang, jadi 13 orang. Sementara dari hasil posttest, anak lebih rendah itu memiliki nilai di atas 57 ketuntasan minimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan siswa saat pembelajaran menggunakan PowerPoint sekitar 35%. Dari keseluruhan yang peneliti lakukan dapat dijelaskan pembahasannya. Yang pertama, proses pengembangan produk dilakukan sesuai langkah-langkah pengembangan board and ball, yaitu melalui 10 tahapan. Yang kedua, validasi produk dilakukan guna memperoleh data bahwa produk yang dikembangkan sudah dapat diuji cobakan dan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mira, Alvira, dan Anik Gufron tahun 2015 tentang pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap minat dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD yang menunjukkan peningkatan. Kemudian, respon siswa dan guru terhadap produk mendapatkan hasil yang positif, sejalan dengan penelitian Niluh Putri Widi Pratiwi tahun 2016 tentang pengaruh pendekatan saintifik berbasis inquiry learning berbantuan media PowerPoint terhadap penugasan kompetensi pengetahuan IPS yang menunjukkan respon siswa dan guru yang positif. Kemudian yang terakhir, peningkatan kemampuan matematik siswa kelas 4 SDN 251 Jamika sebagai subjek penelitian data yang diperoleh melalui pengisian lembar observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematik dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini sejalan dengan penelitian Eka Novrianti Prana Putri dan Saleh Haji tahun 2019 tentang pengaruh pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint terhadap disposisi matematika siswa SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Selanjutnya, sehingga dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di SD 251, Jamika memiliki simpulan dan saran. Pengembangan proses bahan ajar materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint SDN 251 Jamika dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pengembangan board and ball. Yang kedua, validasi produk oleh ahli maupun praktisi mendapatkan hasil yang baik dan layak untuk digunakan. Nomor 3, respon siswa maupun guru terhadap pengembangan produk mendapatkan hasil yang positif. Peningkatan kemampuan matematik siswa kelas 4 sekolah dasar telah mendapatkan peningkatan dengan menggunakan media PowerPoint. Selain itu, peneliti juga memiliki saran. Yang pertama, saran untuk guru. Yang kedua, saran untuk kepala sekolah. Yang ketiga, saran untuk peneliti. Selanjutnya, dan saran untuk siswa. Demikian video presentasi dari peneliti sampaikan. Mohon untuk kurang ataupun lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.